Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi'asrarihi wa adalina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa kharajalan kajaba bil adai kalawan salat ada apa al-qada'u salat qada. Na'am inggih kharaja bil adai al-qada'u in ittafaqat lamun mufakat apa maqdiyatul imami salat kang den tekani imam wal mamumilan makmum iku sunnat dan sunataken apa al jamaatu jamaah wa ila namun orana ini tafaqat fa khilaful aula maka iku sulaya keutamaan. Keadain kaya salat ada khalfa qadhain dalam saburine salat qadha. Wa aksihilan sabalike adain khalfa qadhain. Wa fardin lan salat fardu khalfa naflin dalam saburine salat sunah. Wa aksihilan sabalike fardin khalfa naflin. Wa tarawih lan salat tarawih khalfa witrin dalam saburine salat witir. Wa aksihilan sabalike tarawih khalfa witrin. Wa bil maktubati lan kalawan salat kang den parduaken lan keluar ay wa kharaja bil maktubati wa huwa atop al maktubati diatapkan karena diatapkan pada lafaz al adai. Jadi atop dari yang khafad fa in atabta biha ala marfu'in rafa'ta ala mansubin nasabta ala makhfudin khafad. Wa bil maktubi lan keluar kalawan salat kang den parduaken apa al manzuratu salat kang den nadaraken wa nafilatu lan salat sunah. Fala tusanu mangkaula den sunataken biha ing dalam manzura lan nafilah. Opo al jamaatu berjamaah wala tukrahu lan ora den makruhaken opo jamaah. Qala wis kadawu sapa Nawawi Imam Nawawi wal ashah utai kal kang luwih sahih iku ana satune jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah lirrijali kare pira lanang al baligina kang balik kabeh al ihrar kang merdeka al ahrari kang merdeka al-muqimina kang pada menggon kabeh fil muadati ing dalam salat muadah kang den tekani pakot hale bloko. Biasu adharu kalau sakira-kira dohir apa syi'aruha syi'ar jamaah bimahali ikomatiha kalawan panggonan den adegaken jamaah. Wakila lan ucapaken apa anna satune jamaah iku fardhu ainin fardhu ain wa huwa taqil iku mazhab Ahmad madhab Imam Ahmad. Wakila lan ucapaken ucapaken apa sing den ucapaken syartun lapan syartun li sihhati sholati manane syartun iku den syarataken lisyati sholati kadua sahih sholat wala yuta'akadu lan oranana den kukahaken opo anadbu sunah linisai kadua pira wong wadon ta'akudahu kaya den kukuhaken nadbu lirrijali kadua pira wong lanang palidalika maka karena mengkono la yuta'akadun nabur linisa yukrahu dan makruhaken opo tarkuha tinggal jamaah lahum kadue rijal lahunna oranana kedue wong wadon.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah dijelaskan bahwa sholat fardu itu hukum berjamaahnya itu di sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya disunahkan berjamaah itu kalau melakukan sholat ada yang wajibnya itu sholat maktubahnya itu secara adaan tepat pada waktunya. Karena selain daripada ada yang namanya qadha. Maka di sini keluar dari ada kalau sholatnya qadha. Kalau ada disunahkan muakkad berjamaah. Bagaimana kalau sholatnya dengan sholatnya sholat qadha gitu. Na'am. Berarti tidak disunahkan berjamaah kalau sholatnya qadha. Kebetulan ada sholatnya yang tertinggal 2 orang. Ada 2 orang. Jadi kalau berjamaah kan bisa ada makmum, ada imam. Tapi ini sholatnya sholat qadha. Sunnah muakkadah atau tidak? Tidak. Karena bukan sholat ada tapi sholat qadha. Naam, ini tafaqut maqdiyatul imami wal mamumi sunnatil jamaah. Walaupun demikian bahwa sholat qadha tidak disunatkan berjamaah, tapi kalau yang diqadha sholatnya itu oleh 2 orang sama-sama, misalnya ketinggalannya sama-sama sholat duhur, ada 2 orang ataupun 3 orang, ya itu disunatkan untuk berjamaah. Jadi usolli fadhuri arba rakaati mustaqbil kiblati, biasanya adaan ini qadhaan imam lillahi taala, yang di belakangnya qadhaan makmum lillahi taala. Itu ada kesunahan. Kenapa? Karena ittifaq, mufakat, sama-sama yang sholat di qadhanya itu sama sholatnya gitu. Wa illa fa khilaful aula, bagaimana kalau sholatnya tidak sama, tidak sepakat, tidak mufakat? Yang satu punya kewajiban qadha sholat duhur, yang satu lagi kewajiban qadha sholat asar misalnya, itu kan beda. Yang satu sholat maghrib, yang satu sholat isya dan lain sebagainya. Itu yang jelas berarti tidak mufakat, tidak sepakat, tidak sama sholatnya yang diqadhanya itu. Maka hukumnya kalau diberjamaahkan bagaimana? Khilaful aula adalah persulayaan beda-beda pendapat keutamaannya. Contoh seperti melaksanakan sholat ada, di belakangnya sholat qadha. Ada yang sholat qadha, ada punya sholat yang harus diqadha. Terus ketika orang itu melaksanakan sholat qadha karena di belakangnya ada orang yang belum sholat gitu pada waktu itu gitu, maka akhirnya sholatnya ada yang di belakangnya, yang jadi makmumnya itu qadha. Itu adalah khilaful aula. Khilaful aula. Beda dalam fadilah keutamaan berjamaah. Bahkan ada yang mengatakan khilaful aula tidak akan meraih fadilah berjamaah. Jadi tidak harus diberjamaahkan walaupun boleh gitu. Karena walaupun berjamaah tidak meraih fadilah berjamaahnya, tidak diraih. Ataupun sebaliknya seperti imamnya ada, makmumnya qadha. Atau seperti yang melaksanakan sholat fardu, di belakang orang sholat sunnah, imamnya sedang sholat sunnah, makmumnya qadha. Atau sebaliknya imamnya sholat fardu, di makmum belakangnya sholat sunnah. Ataupun seperti sholat tarawih di belakangnya khalfa witrin, di belakangnya orang yang sedang melaksanakan sholat witir. Ataupun sebaliknya imamnya witir, makmumnya tarawih. Itulah yang dimaksud dengan tadi khilaful aula, keadain khalfa qadhain dan seterusnya. Kembali lagi kepada kedudukan masalah berjamaah. Tadi berjamaah kan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu pada pelaksanaan sholat yaitu adain maktubatin,
sholat wajib yang tepat pada waktunya itu diharuskan atau sunnah berjamaah. Maka bagaimana kalau sholat sunnah atau sholat mandhuroh? Maka karena mandhuroh dan nafilah itu karena bukan maktubah, maka tidak disunatkan untuk berjamaah. Walaupun memang dilakukan berjamaah tidak boleh, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan, tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau dilaksanakan secara berjamaah tidak makruh, kecuali ada sholat sunnah yang memang sudah ditentukan bahwa pelaksanaan sholat sunnah itu harus diberjamaahkan, sunnah berjamaah, seperti sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya. Itu mah lain lagi masalahnya. Dan selanjutnya Imam Nawawi berpendapat atau Imam Nawawi mengatakan bahwa berjamaah itu adalah fardu kifayah menurut qaul sahih. Kalau tidak salah Imam Nawawi ini dari sebagian mujtahid fatwa. Imam Nawawi, Imam Rafi'i dalam lingkungan Asy-Syafi'iyah. Imam An-Nawawi ini adalah dari sebagian mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu adalah orang-orang yang memahami pendapat mazhab dan menguasai segala permasalahan penjelasan mazhab, sehingga bisa menentukan berbagai dalil atau keterangan-keterangan sehingga bahwa masalah ini adalah masalah yang lemah, masalah ini adalah yang sahih kuat. Bahkan ini dibandingkan dengan yang lain karena banyak pendukungnya dalilnya, sehingga inilah yang dikatakan ashah. Itu pendapat-pendapat ulama mujtahid fatwa. Imam Nawawi mengatakan bahwa fardhu kifayah berjamaah itu bagi siapa? Lirrijalil balighin al-ahrar al-muqimin fil mu'adah, bagi laki-laki yang sudah balik, yang merdeka dan yang berada di rumah, tidak musafir, bukan musafir. Fil mu'adah pada pelaksanaan sholat sholat adaan, bukan sholat qadha. Jadi kalau sholatnya sholat ada untuk laki-laki, terus yang sudah balik, yang merdeka, yang ada di rumah, bukan musafir, maka itu hukumnya fardu kifayah. Bagaimana dengan perempuan? Lain lagi masalahnya. Kalau perempuan ini kan lirrijal, maka kharaja bihim an-nisa wal khunasa. Lain lagi masalahnya kalau perempuan ataupun misalnya wandu keluar dari al-balighin, orang yang masih kanak-kanak, keluar lagi dari ahrar yang merdeka, kalau orangnya sebagai abid, termasuk keluar juga kalau musafir. Ini fardu kifayah bagi orang yang ada di lembur. Kalau sedang bepergian disebut dengan musafir, lain lagi masalahnya. Nah, ini diantaranya pendapat Imam Nawawi. Bihaitsu yadharu syi'aruha bimahali qomatiha. Yang dimaksud dengan fardu kifayah, artinya fardu kifayah yang menggugurkan bahwa yang tidak melaksanakan sholat jamaah itu tidak apa-apa, tidak dosa, karena sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini masalahnya sebetulnya berjamaahnya itu harus zahir, terlihat syiar-syiarnya. Banyak yang jalan, banyak naik kendaraan berdatangan gitu, terlihat gitu. Nah, itulah kalau benar-benar sudah ada yang melaksanakan seperti itu, ya insya Allah itu termasuk sudah gugur kewajiban atau tidak dosa walaupun tidak melakukan berjamaah karena sudah ada. Tapi kalau yang tersembunyi-sembunyi aja, ya berarti belum menggugurkan. Dan selanjutnya, menurut satu kaul, konon ceritanya bahwa berjamaah itu adalah fardu ain. Wah, ini berat. Fardu ain, kalau fardu ain kan setiap orang harus melaksanakan. Lain lagi
jadi fardu kifayah ma idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqin, apabila telah dilakukan oleh sebagian maka yang lain tidak melakukan pun tidak dosa. Tapi kalau yang namanya fardu ain berarti kepada setiap orang harus itu, sehingga kalau tidak berjamaah walaupun sholat tetap masih dosa, hukumnya dosa karena meninggalkan berjamaah. Wa huwa madhab Ahmad, itu yang dimaksud dengan anna fardu ainin, bahwa berjamaah itu adalah fardu ain, adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan satu kil konon ceritanya bahwa sholat berjamaah itu ada yang mengatakan jadi syarat untuk sahnya sholat gitu. Jadi untuk jadi syarat sahnya sholat, ketika sholat tidak berjamaah tidak sah sholatnya. Ini lebih berat lagi nih. Wala yata'akkadun nadbu lin-nisa'i wala ta'akkudu lirijal. Jadi kesunahan ini untuk laki-laki bagaimana sunnah muakkadah. Kalau untuk perempuan tidak muakkadah gitu. Ada kesunahan tapi tidak muakkadah seperti pentingnya si laki-laki. Oleh karena itu yukrahu tarku lahum wala lahunna. Kalau laki-laki meninggalkan berjamaah, sholat ada, sedangkan udah balik, ada di rumah dan merdeka, maka itu hukumnya makruh. Bagaimana kalau dengan perempuan? Kalau dengan perempuan ya tidak makruh. Kenapa? Karena kan perempuan lain lagi masalahnya. Tadi udah dijelaskan dari awal bahwa yang dihukumi dengan fardu kifayah berjamaah itu terhadap al-muqimin, al-ahrar, al-balighin lirrijal. Sedangkan ini untuk perempuan. Jadi kalau perempuan tinggal atau meninggalkan berjamaah tidak dimakruhkan seperti laki-laki gitu. Itu diantaranya berkaitan dengan berjamaah. Kelanjutan dari kemarin bahwa sholat berjamaah sunnah muakkadah fi adain maktubatin. Jadi disimpulkan kalau sholatnya ada itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah dari awal. Kalau sholat qadha lain lagi masalahnya. Terus maktubah, dengan maktubah keluar sholat nadar walaupun wajib tapi karena nadar gitu. Termasuk sholat nafilah itu tidak disunatkan untuk berjamaah kecuali sudah ditentukan dari awal bahwa sunnah itu adalah sunnah berjamaah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Jangan lupa kepada semuanya para penggemar Fathul Mu'in di channel Abah Faruqi Jama, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ditekan supaya bisa mengikuti kajian Fathul Mu'in selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.